Setiap agama di dunia ini memiliki keyakinan yang berbeda-beda tentang hidup sesudah mati. Bahkan mereka yang tidak beragama pun memiliki pandangan lain mengenai kehidupan sesudah mati. Dalam pandangan Kristiani, hidup kekal adalah hidup di dalam Tuhan. Pada waktu itu, kita akan hidup bersama-sama dengan Allah Tritunggal, para kudus, para malaikat, dan semua orang beriman yang meninggal dalam Kristus. Keyakinan iman ini menjadi nyata dalam diri Yesus Putra Allah yang lahir ke dunia, wafat untuk menebus dosa-dosa manusia, bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bahagia bersama Bapa dan para penghuni surga. Di dalam kitab suci Perjanjian Baru, banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang berbicara tentang hidup kekal atau surga. Namun dalam perikop Injil Yohanes bab 17 ayat 1-3, bagi saya sangat berkesan dan memiliki makna yang sangat mendalam bagi hidup manusia. Sebab pada perikop ini dikisahkan bahwa dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya." Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jika merenungkan sabda Yesus ini, maka kita akan lebih memahami bahwa surga itu ada, dan tentunya dalam surga itu ada kehidupan kekal. Surga dan dunia adalah dua tempat yang berbeda-beda, tetapi saling berhubungan satu sama lain. Dunia adalah tempat orang-orang hidup yang bersiara menuju ke rumah Bapa. Surga adalah tempat semua orang beriman yang telah meninggal dalam Kristus. Orang-orang di dunia ini belum dapat melihat Bapa secara langsung, tetapi dapat merasakan surga lewat doa-doa, ekaristi yang disertai dengan amal kasih. Nah, umat beriman yang terkasih, semua dari kita akan sampai pada kematian. Bahkan dikatakan dalam kitab Mazmur 90 ayat 10 bahwa batas umur manusia itu 70 tahun atau 80 jika kuat. Bila dihitung-hitung, waktu hidup manusia itu singkat. Setelah itu manusia akan tiba pada kematian. Lalu setelah mati manusia itu akan kemana? Sampai di sini semua agama akan memiliki pandangan dan keyakinannya sendiri-sendiri tentang hidup setelah mati, kemana manusia itu akan pergi dan berlabuh. Tetapi menurut keyakinan iman Kristiani, semua yang meninggal dalam Kristus akan naik menghadap Bapa, dan perihal masuk surga adalah kehendak Allah. Karena masih ada dua tempat lain lagi, yakni api penyucian dan neraka. Api penyucian adalah suatu masa di mana manusia akan menyucikan dirinya dari dosa sebelum menghadap Bapa. Neraka adalah tempat di mana manusia mengalami penderitaan akibat dosa dan kejahatan tanpa ampun yang dilakukannya sepanjang hidup di dunia ini. Dan surga adalah tempat semua orang beriman yang semasa hidupnya di dunia memberi diri kepada Kristus, taat kepada kehendaknya, dan mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Dengan demikian, jelas bahwa pada saatnya manusia itu akan tiba pada kematian. Namun apakah setelah mati semuanya akan selesai dan hilang lenyap begitu saja? Tentu tidak menurut keyakinan iman Kristiani. Karena semua yang telah mati dalam Kristus akan menghadap Bapa. Tetapi perihal masuk surga dan menikmati hidup kekal ada di tangan Allah. Oleh karena itu, pesan bagi kita semua umat Kristiani bahwa tidak ada hidup yang sia-sia di dalam Kristus. Karena semua yang meninggal dalam Kristus akan mengalami surga dan memperoleh hidup yang kekal. Share video ini kepada siapa saja jika Anda adalah pengikut Kristus.